Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, jamaah sekalian? Alhamdulillah. Terima kasih, semoga sehat. Demikian pula para pemirsa Tausiah Subuh TV One dimanapun berada. Para pemirsa sekalian serta jamaah sekalian, hidup kita ini butuh keberkahan Allah. Kalau tidak ada keberkahan Allah, berapapun banyaknya uang kita nggak cukup, Bu. Berapapun hebatnya diri kita, koneksi hidup kita nggak cukup. Betapapun tingginya ilmu kita juga nggak cukup. Nah, kalau tidak ada keberkahan Allah. Keberkahan itu baik dalam hal yang kecil maupun hal yang besar. Nah, jadi keberkahan Allah itulah kunci kualitas hidup kita. Nah, untuk bisa meraih keberkahan Allah itu, maka ada sifat-sifat yang harus kita hindari. Kenapa? Karena Allah menjelaskan sudah ada makhluk yang tertutup pintu keberkahan hidupnya selama-lamanya. Namanya iblis. Kalau kita ikuti sifat dia, kalau kita punya sifat yang dia miliki, maka artinya pun kita mengikuti sama seperti dia, yakni menutup pintu keberkahan hidup kita. Dan Allah jelaskan itu dengan gamblang. Oleh karenanya, pagi hari ini kita akan menjelaskan satu lagi sifat yang dipunyai oleh iblis, yakni victim mentality. Nah, mana dalilnya? Silahkan nanti ibu-ibu buka, jamaah sekalian di rumah pun bisa membuka surat Al-A'raf, menjadi pegangan kita ini, surat ke-7, ayat yang ke-16. Ya. Ayat ke-16 dari surat Al-A'raf. Kita perhatikan di situ kalimatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dia bilang begini. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis bilang di hadapan Allah, "Ya Allah, karena Engkau telah mengizinkan saya jadi tersesat, karena Engkau telah mentakdirkan saya tersesat, saya begini kan karena takdirmu." Perhatikan bagaimana iblis memposisikan dirinya sebagai orang yang menjadi korban. Bukan orang si iblis ya. Iblis memposisikan dirinya sebagai korban. Bahkan menyalahkan semuanya termasuk Allah. Termasuk Allah. Dia katakan, saya ulangi kalimatnya, qala fabima aghwaytani, karena Engkau telah mentakdirkan saya begini. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim, maka saya akan menyesatkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus, karena Engkau telah mentakdirkan saya begini. Ini sifat iblis, Bu. Jadi ketika dalam kehidupan kita tanpa sadar, kalau terjadi konflik, kalau terjadi dispute, kalau terjadi sesuatu yang tidak enak gitu misalkan dengan orang lain, dengan siapapun, tolong lihat di mana posisi kita berada. Apakah kita sering mengatakan misalkan, ini gara-gara dia, gara-gara itu, gara-gara anu, gara-gara si itu, gara-gara si ini, gara-gara si itu, tanpa sadar ada orang yang kalau kita perhatikan, semua orang tuh salah di mata dia. Cuma satu orang aja yang gak pernah dia salahkan. Siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Ustadz, kenapa ya? Kok anak saya udah saya masukin pesantren, udah saya masukin sekolah yang islami, tapi kok kayaknya nggak ada tanda-tanda keislaman? Apa gara-gara suami saya ya kurang perhatian kepada dia? Apa gara-gara kakak-kakaknya ya kurang perhatian sama dia? Apa gara-gara guru-gurunya ya kurang memberikan pendidikan yang baik kepada dia? Apa gara-gara lingkungan sekolahnya ya? Apa gara-gara kawan-kawannya ya? Apa gara-gara ini? Apa gara-gara itu? Dari semua percakapan itu tanpa disadari cuma satu orang yang nggak pernah disebut. Dirinya sendiri. Nah, ini tertutup pintu keberkahan Allah. Jelas saja sulit berkah Allah masuk karena orang tidak mau membuka dirinya, tidak mau mengevaluasi dirinya.